kejadian ini yaitu di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Dan kasus ini dilaporkan di Polrestabes Palembang pada tanggal 4 Februari 2020. Selanjutnya, pembahasan dari kasus 1. Pada kasus ini terdapat kelalaian tugas profesional, yaitu tidak memperhatikan prosedur kerja dengan benar dalam menangani berbagai infus pada bayi dan penggunaan gunting besar yang tidak sesuai standar. Hal itu kedua, kurangnya komunikasi dengan keluarga pasien, yaitu penolakan perawat untuk mendengarkan keluarga pasien dan menemui mereka setelah didatangi oleh polisi. Dan berikut ini adalah peraturan hukum yang dilanggar. Untuk kasus 2 bermula pada ibu yang melahirkan melalui khusus operasi di sebuah rumah sakit. Lalu pada malam harinya seorang perawat menemui ayah bayi untuk menawarkan agar anaknya dicek hipotiroid. Setelah ditawari, Ibnu mengaku tidak langsung menyetujui pengecekan hipotiroid tersebut. Dia terlebih dahulu mendiskusikan tawaran itu dengan keluarganya. Keesokan harinya, Ibu dipanggil ke ruangan bayi dan perawat menjelaskan bahwa pengecekan hipotiroid tidak beresiko. Mendengar hal itu, Ibnu menyetujuinya dan mengambil sampel darah dari tumit bayi. Setelah dicek, ternyata kaki bayi tersebut sudah diperban. Hal tersebut diduga karena bayi terkena luka bakar dari air panas sehingga kulitnya merah dan mengelupas. Kasus ini terjadi di Rumah Sakit Mitra Medika dan dilaporkan ke Polda Sumut tertanggal pada 14 Maret 2023. Selanjutnya, pembahasan dari kasus ini, yaitu dalam kasus ini terdapat kelalaian dalam pelayanan medis, yaitu pengambilan sampel darah yang termasuk dalam malpraktik medis, karena tidak dilakukannya dengan aman dan beresiko membahayakan bayi serta tidak sesuai dengan standar SOP, karena dapat menyebabkan kematian. Selain itu, inform konsen tidak hanya melibatkan persetujuan, tapi harus disertai jaminan keamanan dalam pelaksanaannya. Yang dilanggar itu adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 80 ayat 1, yaitu jika fasilitas pelayanan kesehatan terbukti tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga menyebabkan orang luka berat, maka diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun. Jenis prinsip dasar etik yang dilanggar itu ada 4: non-maleficent, beneficent, fiduciarity, dan fidelity. Untuk kesimpulannya, malpraktik adalah tindakan profesional pelayanan kesehatan yang merugikan pihak lain dalam bentuk material. Malpraktik sendiri timbul akibat dari kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor identitas. Jika tenaga kesehatan maupun tenaga medis mengalami malpraktik, maka akan dijatuhi hukuman administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu, terdapat sanksi moral, administrasi berupa penonaktifan bekerja selama beberapa waktu untuk mencegah dan menyelesaikannya. Terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi semua pihak agar tidak terjadi. Adapun saran dari yang diberikan berdasarkan kedua kasus tersebut, yang pertama, perlu diperhatikan secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana dalam rumah sakit untuk menunjang tenaga medis maupun kesehatan untuk bekerja. Yang kedua, perlunya adanya sinergitas dalam pelayanan kesehatan antara pasien dan tenaga medis agar saling terbuka dalam kegiatan pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas agar bisa mengurangi kelalaian dan kesengajaan dalam pelayanan serta bertanggung jawab atas kesalahan petugas yang diminta. Baik, sekian terima kasih atas pesan yang kita sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada hal yang disampaikan atau ditanyakan, atau mungkin ada yang kita tanggapi, dipersilahkan.
Baik, kita akan pertanyaan nanti di akhir ya teman-teman. Persiapkan. Terima kasih.